Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Safril SPD di mana tempat saya tugas, yaitu di SD Negeri 10 Perusabe. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya hari ini minta waktu ke Bapak untuk mewawancarai Bapak dalam rangka menyelesaikan tugas saya sebagai CPP, yaitu modul 3.1 demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Apakah Bapak bersedia? Kita lanjutkan terus, Pak. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan kasus didikan moral? Menurut Bapak seperti apa? Silakan. Kalau berbicara dilema etika, kalau tidak salah saya, benar lawan benar. Kasus ini tidak rumit, akan tetapi untuk mempertimbangkan jadi dilema, kita mengoptimasinya dengan kondisi sekolah kita, kondisi guru dan kondisi anak-anak, sehingga kita jatuh kepada keputusan tertentu. Sedangkan bujukan moral berkenaan dengan hukum, yaitu benar lawan salah. Jadi menurut Bapak bahwa kasus dilema etika itu adalah pada saat itu adalah benar lawan benar, sedangkan kasus bujukan moral adalah benar lawan salah, seperti itu. Ya, selanjutnya Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana selama ini Bapak mengambil keputusan di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebijakan? Menurut Bapak seperti apa? Ketika kedua-duanya memiliki nilai kebenaran, tentunya kita akan menimbang-nimbang mana yang lebih punya nilai. Kadang benar, tapi umumnya harus menurut aturan. Itu adalah hal-hal sebagai patokan saya sebagai kepala sekolah. Berarti Bapak mengambil keputusan di mana bahwa nilai kebijakan itu yang mana yang lebih unggul seperti itu, atau yang lebih mementingkan seperti itu. Patokan Bapak kepada aturan yang telah ada. Pak. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak ambil atau biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan bila ada satu permasalahan di sekolah Bapak? Mengenai langkah-langkah atau prosedur yang saya ambil, yaitu yang pertama, biasanya saya akan mengidentifikasi dan melakukan komunikasi yang baik dengan guru atau orang tua siswa. Bahkan kita minta bantu pada orang tua siswa, diajak komunikasi dengan komunikasi masalah itu di tempat dan itu dapat diselesaikan. Berarti Bapak berkolaborasi dengan guru yang lain, mengajak komunikasi orang tua, mengarahkan masalah seperti apa dan akan kita selesai itu, bagaimana masalahnya itu supaya dapat diselesaikan. Iya Pak. Dalam langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan tadi, hal apa saja yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan dan dalam kasus dilema etika? Kalau langkah efektif, saya katakan tadi lebih efektif, tapi
Kalau kasus bersifat tertentu, misalnya bersifat pelanggaran, biasanya kita ajak berkomunikasi juga, tetapi kita juga mengambil tindakan, yaitu peringatan yang bersifat lisan, kemudian baru bersifat tertulis. Begitu. Jadi kita punya tanggapannya kalau kasus agak sedikit unik untuk kita lakukan. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkunjung ke SD 6 Krosabe yang bertujuan untuk mewawancarai kepala sekolah dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebijakan sebagai pemimpin. Akan saya wawancarai Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Agiana. Selamat siang, Bu. Siang, Bu Kasma. Ibu, hari ini saya minta izin untuk mewawancarai Ibu dalam rangka tugas dari guru penggerak, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebijakan sebagai pemimpin. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah bersedia. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Iya, boleh. Yaitu yang pertama, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus yang dilema etika dan rujukan moral? Menurut Ibu bagaimana? Menurut saya itu harus tahu dulu mana yang kasus dilema etika dan mana yang kasus rujukan moral. Yang saya tahu, kasus dilema etika itu adalah suatu kasus benar sama benar. Sedangkan kasus rujukan moral yaitu kasus yang bertentangan dengan hukum atau salah sama salah. Kalau Ibu seperti itu ya Ibu, identifikasinya ya. Ya Ibu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu mengambil keputusan di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Menurut Ibu bagaimana? Menurut saya, untuk mengambil suatu kebijakan itu harus mengidentifikasi terlebih dahulu kasusnya dengan cara mengumpulkan informasi dan menganalisisnya terlebih dahulu. Setelah kasus terdata dan informasi yang saya dapatkan, lalu saya pertimbangkan dan saya musyawarahkan dengan Dewan Guru serta komite ada di sekolah. Berarti Ibu selalu melibatkan guru yang lain dalam pengambilan keputusan, tidak langsung Ibu mengambil keputusan seperti Iya. Sudah Ibu. Ibu tadi sudah membuat dalam pengambilan keputusan itu selalu melibatkan guru Dewan Guru dan juga melibatkan komite. Nah, langkah-langkah dan prosedur apa yang Ibu ambil atau yang bisa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut? Langkah yang saya ambil yang pertama adalah saya mengumpulkan informasinya terlebih dahulu, lalu menganalisis kasus. Setelah saya analisis, saya akan memanggil yang bersangkutan secara terpisah untuk melakukan diskusi. Setelah informasi saya dapatkan dari kedua belah pihak, lalu saya pertimbangkan dan kemudian saya bermusyawarah melibatkan warga sekolah dan komite dari sekolah kami. Ya Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika? Ya, menurut saya langkah yang saya ambil tadi itu sudah efektif, yaitu jika ada kasus jangan langsung mengambil keputusan, tetapi terlebih dahulu cari dulu informasinya yang akurat, jangan langsung mengambil keputusan sendiri, dan setelah menganalisis permasalahannya kita boleh melakukan diskusi juga, menanyakan kepada
pihak lain, baik Dewan Guru ataupun komite sekolah, serta melibatkan senior-senior yang bisa menyelesaikan masalah dalam kasus-kasus yang dihadapi. Dengan ini juga kita menghargai orang lain atau senior dalam pengambilan keputusan, serta mengambil pelajaran yang menyelesaikan masalah itu tidak rumit dan lebih mudah. Berarti kalau kita melibatkan orang lain yang bisa menyelesaikan masalah, kita tidak sendiri, jadi penyelesaian masalah itu lebih mudah. Iya, lebih mudah dan terarah. Itu, Bu. Pada saat pengambilan keputusan dengan menggunakan langkah-langkah yang tadi, tantangan apa yang pernah Ibu alami? Ya, mungkin di sini tantangan atau dilema yang saya rasakan di saat saya menghadapi sebuah kasus atau masalah itu adalah di saat saya mempertimbangkan keadilan dan kasihan, ya, sebuah keadilan dan kasihan. Jadi dalam mengambil keputusan saya merasa kasihan, tapi keadilan juga harus dituntut. Langkah tersebut harus saya pikirkan matang-matang. Tetapi insya Allah selama ini setiap kasus atau masalah itu terselesaikan dengan baik. Iya. Oke, Bu. Pada saat pengambilan keputusan yang Ibu ambil, apakah ada jadwal-jadwal tertentu? Kalau jadwal yang bakunya tidak ada bekasnya, cuman kalau misalnya kasus atau masalahnya tidak terlalu rumit, maka saya akan membutuhkan jadwal yang sedikit. Tapi kalau misalnya masalahnya atau kasusnya lebih rumit, saya akan mengambil jadwalnya lebih panjang, sehingga di situ nanti dia ada proses penyelesaian yang terarah dengan waktu yang lebih lama. Berarti bertahap. Iya. Kemudian Ibu, di dalam penyelesaian kasus tersebut, apakah ada seseorang atau faktor lain yang dapat menunjang atau membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah? Kalau saya dalam penyelesaian kasus itu lebih ke suatu tim. Jadi saya mengajak kawan-kawan guru, komite sekolah, termasuk orang tua murid apabila memang saya butuhkan. Jadi saya akan Warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini berkunjung ke SD 80 Sabe, akan menjumpai Ibu Salati SPD yang akan saya wawancarai hari ini untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Selamat siang, Bu. Ibu, hari ini saya ingin mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ini sebagai tugas saya, Bu, dalam mengisi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Apakah Ibu siap? Ya, Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama saya menjadi kepala sekolah, ada beberapa kasus yang terjadi. Kalau untuk mengidentifikasi itu menurut kasus baik itu dilema etika maupun rujukan moral dapat dilihat dari pengambilan keputusannya. Jika itu masuk akal dan benar, itu dilema etika atau benar lawan benar. Kalau yang benar lawan salah, itu kan rujukan moral. Berarti Ibu mengidentifikasi kasus dulu, yang mana rujukan moral, yang mana dilema etika. Pertanyaan yang kedua, Bu, bagaimana selama ini Ibu mengambil satu keputusan di mana ada dua kepentingan
yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Menurut Ibu seperti apa? Dalam pengambilan keputusan harus bermusyawarah dulu dengan Dewan Guru, dan ada juga yang kasus harus dilibatkan komite sekolah. Nilai kebijakan itu yang harus diutamakan karena tidak boleh memberikan hal-hal yang hanya melihat satu sisi atau yang sudut pandang sendiri saja. Harus dapat diinformasikan yang akurat baru sesuatu keputusan agar tidak merugikan pihak lain. Berarti yang pertama Ibu berkolaborasi dengan Dewan Guru. Yang kedua Ibu mengevaluasi dulu masalahnya seperti apa. Tidak melihat satu sisi saja. Seperti itu. Ya Ibu. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa yang akan Ibu ambil atau yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut? Kalau langkah-langkah prosedur yang saya lakukan, mengajak guru untuk berdiskusi melalui rapat internal. Berarti Ibu selalu membuat rapat sebelum memutuskan sesuatu, tidak langsung mengambil keputusan. Ya, menarik sekali Bu. Hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang kasus dilema etika Bu? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan kasus adalah tindakan preventif sebelum terjadi permasalahan. Berarti Ibu mengatasi dulu biar masalah itu tidak akan jadi masalah seperti itu. Nah Ibu pertanyaan selanjutnya. Pada saat Ibu mengambil keputusan dengan menggunakan langkah-langkah tersebut, tantangan apa yang pernah Ibu alami? Tantangan dalam pengambilan keputusan dalam sesuatu kasus adalah kurangnya ketegasan jika dihadap dengan persoalan kemanusiaan. Berarti kalau sudah menyangkut kemanusiaan itu agak sedikit sulit Bu ya, harus banyak pertimbangan yang harus kita lakukan seperti itu. Nah Ibu, tidak terasa kita wawancara kita pada hari ini. Pertanyaan selanjutnya, pada saat mengambil keputusan, apakah Ibu punya jadwal tertentu atau jadwal khusus? Tidak ada jadwal khusus dalam menyelesaikan masalah dan dilema yang dengan etika langsung diselesaikan dengan melakukan koordinasi dengan seluruh Dewan Guru. Iya Bu, tapi nggak ada bekal. Enggak. Nah, di dalam menyelesaikan kasus tersebut, apakah ada seseorang atau faktor apa saja yang dapat membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus tersebut? Yang biasa membantu dalam pengambilan keputusan di sekolah ini adalah rekan-rekan guru. Berarti tidak menyelesaikan sendiri ya? Selalu melibatkan. Iya Ibu, ini pertanyaan yang terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil atau yang bisa Ibu petik dalam pengambilan keputusan di dalam etika? Pembelajaran yang bisa diambil dalam tindakan adalah tidak semua yang dianggap benar itu benar, dan tidak semua yang dianggap salah itu salah, Bu. Berarti kita mengevaluasi dulu ya, memilah-milah masalahnya seperti apa. Nah Ibu, itu yang terakhir dari pertanyaan dari saya sangat menyenangkan. Sebelum saya akhiri, saya akan merefleksi dulu hasil wawancara kita pada hari ini. Saya akan merefleksi seorang kepala sekolah yang bijak dalam mengambil satu keputusan. Kasus yang dilema etika tidak melihat dari satu sudut pandang, dan tidak semua yang dianggap benar itu benar. Begitu juga sebaliknya, dan selalu berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya mohon maaf ya Bu, sudah mencuri waktu Ibu untuk saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.